Anytime a heart turns from darkness to light, anytime temptation comes and someone stands to fight, anytime somebody lives to serve and not be served, I know God is on the move, on the move. Hallelujah, God is on the move in many mighty ways. God is on the move, on the move. Hallelujah, God is on the move today. Anytime in weakness someone falls upon their knees, or dares to speak the truth that sets men free, anytime the choice is made to stand upon the word, I know God is on the move, on the move. Hallelujah, God is on the move in many mighty ways. God is on the move, on the move. Shalom Big United, apa kabar kalian? Senang banget kita bisa ketemu lagi ya hari ini. Nah, aku akan membacakan tema kita pada hari ini yaitu ibadah yang sejati. Dan ayatnya dari Roma 12 ayat 1-2 akan aku bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk sama-sama aku undang kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, karena kami masih bisa beribadah. Tapi kiranya Tuhan yang berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Biar hatiku bersuka karena perbuatanmu, Tuhan, di hidupku. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, tak pernah kau lihat rupaku. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Dipelihara Tuhan, amin. Ya kita mesti tetap sabar, apalagi sekarang udah PPKM lebih ketat lagi. Teman-teman stay safe. Kalau bisa segala sesuatu dikerjakan di rumah aja, kecuali memang ada yang benar-benar perlu untuk keluar. Ya tetap jaga protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa selalu berdoa minta perlindungan dari Tuhan, amin. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita belajar tentang firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Engkau memelihara hidup kami dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Mungkin kami gak mengerti Tuhan bagaimana situasi yang terjadi saat ini, kondisi yang terjadi saat ini di sekitar kami, terutamanya atas bangsa kami Tuhan. Tentang pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan perlindungan penyertaan-Mu ada bersama dengan kami selalu.
Engkau melindungi orang tua kami, saudara-saudara kami, melindungi diri kami dan teman-teman yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara ya Tuhan, berikan pengertian kepada kami. Biarlah hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur, sehingga saat benih ilahi yaitu firman-Mu itu Tuhan disampaikan, biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami, memberikan kekuatan bagi roh, jiwa, bahkan bagi tubuh kami Tuhan. Terima kasih Bapa surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, kita mau belajar tentang hidup dalam kekudusan. Dan tema spesifik hari ini adalah ibadah yang sejati. Kadang-kadang kita masih bingung kan, anak muda hidup dalam kekudusan. Kok kayak bahasanya rohani banget ya, gimana sih implementasinya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana sebenarnya. Oke, sebelum kita mulai kita baca dulu aja ayatnya ya. Kita baca dulu di Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya kakak bacain ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Judulnya adalah persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi bicara soal kekudusan itu dalam konteks di Roma 12 ini dia sedang berbicara sebagai hidup kita atau tubuh kita, pikiran kita, hati kita itu sebagai persembahan yang benar. Itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Kayak gitu ya. Jadi masih bingung juga ini ayat ini agak-agak apa ya istilahnya ya. Gimana sih Kak sebenarnya penjelasan yang lebih bisa mengena di kehidupan sehari-hari. Emang badan kita taruh di atas mezbah gitu, terus kita persembahin ke Tuhan gitu, persembahkan ke Tuhan. Enggak ya, bukan gitu. Kalau di perjanjian lama mereka pakai binatang gitu kan ya. Nah kalau sekarang dalam artian adalah kehidupan kita sehari-hari itu yang menjadi persembahan kita, itu yang menjadi pemberian kita kepada Tuhan, itu yang maksudnya. Jadi kalau cara hidup kita benar, berpikir kita benar, ngomong kita benar, apa yang kita terima berita-berita yang benar-benar, yang bagus, yang benar gitu ya. Nah itu malah jadi persembahan buat Tuhan. Tuhan suka yang kayak gitu. Artinya Tuhan ingin menjaga hidup kita tetap kudus. Apa sih kudus? Pengertiannya tuh kayak gini. Waktu umat Israel itu mereka dari Mesir, mereka kan diperbudak ya. Terus datanglah Musa, Tuhan pakai Musa untuk menyelamatkan umatnya. Singkat cerita, orang Israel tuh keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah perjanjian. Seperti itu. Nah, dari cerita itu, pengertian dikuduskan adalah bahwa orang Israel tidak boleh tinggal lama-lama di perbudakan gitu. Perbudakan adalah gambaran dari manusia lama kita, hidup diperbudak oleh pikiran yang jahat, tingkah laku yang jahat, perkataan yang jahat, kayak gitu ya. Perbuatan yang jahat. Nah, kita harus tinggalkan itu. Nah, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, di dalam hati kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, kita dibaptis ya, teman-teman yang ada yang udah dibaptis. Di situ kita mengerti bahwa itu adalah proses kita berpindah. Kita berpindah dari hidup yang tidak benar kepada kehidupan yang benar. Nah, sama seperti orang Israel dari hidup perbudakan, diperbudak dosa, mereka pindah kepada kehidupan yang merdeka yang diberkati Tuhan di tanah perjanjian. Nah itu ada prosesnya. Selama 40 tahun orang Israel harus melewati proses itu dan sayangnya hanya 2 yang lolos. Cuma Yosua dan Kaleb. Wow sedih ya. Yang sisanya yang masuk tanah perjanjian itu udah generasi yang benar-benar baru yang tidak pernah merasakan perbudakan selama di tanah Mesir. Nah seperti itu. Jadi intinya kalau kita udah hidup di dalam Tuhan, semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu harus dilepaskan, ditinggalkan gitu ya. Jangan diikutin lagi gitu. Kalau dulu orangnya suka egois ya sejak ikut Tuhan
kita berubah, kita jadi orangnya lebih memperhatikan orang lain gitu kan, lebih mengasihi orang lain, care sama orang lain. Contohnya kayak gitu. Kalau dulunya pelit, sekarang jadi orang yang suka berbagi. Nah, itu contoh-contohnya orang yang sudah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada perubahannya pasti. Gitu ya. Nah, supaya bisa lebih jelas lagi, ada satu cerita yang kakak ingin sharingkan, yaitu tentang anak yang hilang. Nanti kita berangkat dari situ tentang mempersembahkan hidup yang benar. Oke? Kita lanjut di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke, kita buka dulu. Itu bicara tentang anak yang hilang. Mungkin teman-teman bisa baca lagi lebih detail ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yang kakak sharingkan nanti hanya sebagian-sebagian saja, tidak semuanya. Tapi dari situ nanti kita berangkat tentang pengertian mempersembahkan hidup yang benar. Itu gimana sih sebenarnya praktek kehidupan sehari-harinya gitu ya. Jadi kakak bacain dulu deh, nggak semua ayat ya, biar cepet. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku," kata anak yang bungsu. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Oh, berarti dia ninggalin orang tuanya, ninggalin bapaknya ya. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku ini gak layak lagi disebutkan anak Bapa." Nah, di sini kerennya ya. Ini gambaran Bapa di surga. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Oke, kakak sampai di situ aja penjelasannya sementara ya. Nah, yang kakak mau ceritakan adalah waktu anak ini meninggal meminta harta warisan, sebenarnya itu sesuatu hal yang tidak baik, ya kan? Harta warisan itu kan harusnya kan, maaf ya, orang tuanya udah meninggal, baru dia dapat wasiat gitu kan, dia dapat bagian dibagi sama kakaknya yang sulung, sama dia dapat bagian gitu kan. Ini orangnya, bapaknya masih hidup, dia udah minta harta warisannya gitu. Dan sudah dapat warisannya, apa yang dia lakukan? Dia jual semuanya. Setelah dia jual, dia pergi ke negeri yang jauh, ya. Dia pergi ke negeri yang jauh. Di ayat 13 dikatakan, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Mau yang lebih ekstrim lagi, dibilang di sini nih. Di ayat ke-30, ini abangnya lagi ngomel ya. Soalnya adiknya pulang tahu-tahu dipestain. Padahal adiknya bandel menurut abangnya ini. Ayat 30 katanya, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa. Nah, kasar nih. Bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Waduh. Jadi istilahnya dia udah pergi, dia jual harta warisan dari bapaknya, dia tinggalin bapaknya, terus berfoya-foya, hidupnya nggak benar ya. Menurut abangnya dia bergaul dengan pelacur ya kan.
terus udah gitu bangkrut. Bangkrut, duitnya habis gitu ya. Habis itu bencana kelaparan, udah sampai jadi apa istilahnya kerja untuk kasih makan babi gitu kan. Tapi nggak dikasih makan pula. Udah bekerja ngasih makan babi nggak dapat makan juga. Akhirnya dia sampai saking laparnya pengen makan makanan babi itu gitu loh. Bener-bener istilahnya anak ini dari anak yang terpandang sampai hancur gitu kan. Statusnya tuh sampai jadi tukang kasih makan babi gitu. Bahkan sampai mau makan makanan babi itu bicara soal status, ya kan? Nah, kita waktu hidup dalam dosa, kita belum kenal kebenaran, atau mungkin kita masih baru di dalam Tuhan tapi kita nakal gitu ya, kita bermain-main dengan dosa. Nah, posisi kita udah sama tuh, kayak anak yang bungsu itu. Tapi di tengah-tengah kejatuhan kita sadar ya kan, kita bertobat. Di tengah jalan hidup kita bertobat, terus kita sama seperti anak bungsu ini bilang, aduh kayaknya waktu tinggal sama bapak hidup kita jauh lebih baik deh, hidupku lebih baik. Mendingan aku pulang deh. Pulang tapi bukan sebagai anak, ya kan? Perhatikan di ayat 19 dia bilang begini, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan bapa. Jadi mindsetnya dia, begitu dia udah jatuh kondisinya, dia bermasuk kembali ke bapaknya tapi bukan sebagai anak. Dia kembali sebagai pegawai, sebagai orang upahan. Katanya udah gak apa-apa, yang penting aku balik sama bapak, aku jadi pegawai aja deh. Aku kerja sama bapak, yang penting aku bisa makan baik, tinggal baik. Udah pikirannya udah seperti itu, mengalami penurunan. Itulah ya orang-orang yang masih diperbudak dengan pikiran yang lama, dengan kesalahan-kesalahannya. Rasa bersalah di dalam hatinya, dia belum bebas gitu kan. Tapi apa yang terjadi, Tuhan itu rupanya nungguin kita teman-teman. Tuhan tuh nungguin kita seperti di cerita ini. Begitu dia lihat anaknya pulang, anak yang bungsunya pulang, wah si anak ini kan bandel banget sebenarnya. Dan jahat banget dia tinggalin bapaknya dalam kondisi bapaknya sebenarnya masih sehat, masih hidup gitu kan. Terus dijual lagi semuanya. Wah ini sebenarnya anak ini udah kurang ajar banget. Tapi perhatikan responnya bapak ini. Ini respon bapak di surga juga sama kita pas kita bertobat. Di ayat 22 dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Wow, itu bicara apa? Status kita dikembalikan. Kita bukan jadi hamba tapi jadi anak gitu loh. Baju, pakaian, cincin itu dikasih tongkat, itu kasut, sepatu ya maksudnya. Itu artinya status kita dikembalikan gitu. Padahal kita udah hancur-hancuran, udah kotor, udah banyak bikin dosa, macam-macam dah dosa kita. Mungkin pornografi, mungkin pacaran nggak benar, mungkin free sex, mungkin suka nyontek, mungkin hidup nggak benar gitu ya, ngerjain tugas tidak belajar. Pokoknya udah banyak dah. Pokoknya dosa anak muda udah semua dijalanin kali ya sama dia. Dan itu statusnya istilahnya anak ini sebenarnya udah hancur banget gitu. Tapi perhatikan di ayat 22 ini, puji Tuhan banget Bapak kita itu penuh kasih. Dia bilang, ia berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Yang terbaik loh. Terus dibilang, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin. Statusnya dibalikin, wah pas banget nih kakak lagi pakai cincin. Terus pakaikan sepatu pada kakinya. Kalau pas kita kembali sama Tuhan, diri kita itu dipulihkan statusnya jadi anak Tuhan. Amin? Amin ya. Nah, bukan cuma itu, abis itu dipestain lagi, dibilang, dan ayat 23 nih, dan ambillah anak lembu tamun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ini gambaran betapa waktu kita kembali sama Tuhan. Makanya ada ayat yang saya lupa di mana ayatnya. Waktu ada satu orang berdosa bertobat gitu ya, balik sama Tuhan. Tuhan tuh di surga tuh, wah dia bisa, bayanganku sih kayaknya dia berteriak-teriak gitu sama malaikat, wah anakku balik, keren banget dah gitu. Mengharukan sekali pasti gitu. Di sana di surga itu bersuka cita. Makanya di ayat 23 ini dibilang, ambillah lembu tamun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Wow, kalau ada orang bertobat, itu Tuhan senangnya minta ampun. Seneng banget. Nah, ayat 24 nih. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Gitu ya. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Nah, ini tidak ditulis di Alkitab,
yang kakak mau sharingkan ini tidak tertulis di Alkitab, tapi ini adalah gambarannya hidup dalam kekudusan. Kalau kita dalam posisi anak itu, ya kan, anak itu kan tadinya udah hancur-hancuran hidupnya. Terus dia balik ke bapaknya, dipulihkan statusnya, kondisinya, bahkan dipestain. Pertanyaannya adalah, setelah kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat, kita ngaku dosa, ya kan, aduh Tuhan gue udah nakal, pacaran gue nggak bener Tuhan, gue orangnya suka mencuri Tuhan, pokoknya udah minta ampun sama Tuhan, kita udah bertobat, kita udah dibaptis. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih mau kembali lagi dengan gaya hidup kita yang salah setelah kita diampuni? Kita mau balik lagi, main-main lagi dengan dosa? Pasti enggak kan? Enggak mungkin kan? Nih, misalnya kakak lagi nyetir mobil, terus karena ngantuk, kurang istirahat gitu kan, kakak nyetir mobil ngasal-ngasal, akhirnya kakak nabrak trotoar. Pas nabrak trotoar, kebetulan ada polisi, dia datang. Selamat siang Pak, Bapak tahu kesalahan Bapak? Nah, kayak gitulah ya kurang lebih. Ya Pak, saya minta maaf Pak, saya tadi malam tuh habis ngerjain ini Pak, saya kurang istirahat, jadi ya begini deh, jadinya saya kecelakaan, saya nabrak trotoar Pak, karena saya ngantuk. Oke, karena saya lihat Bapak bertanggung jawab dengan keluarga, Bapak bekerja keras, dan karena bekerja keras Bapak kelelahan, akhirnya mungkin menyebabkan ngantuk, capek, dan Anda tidak konsentrasi dalam menyetir. Sekali ini saya bebaskan Anda. Tapi ingat, tolong jangan diulangi lagi ya Pak, lain kali lebih hati-hati. Pertanyaannya adalah, nanti berikutnya, apakah kakak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti itu? Wah, berarti kakak nggak menghargai dong. Polisi itu udah berbuat baik sama kakak. Nah, yang ada berikutnya kalau melakukan lagi adalah didisiplin sama Tuhan. Seperti itu. Dihajar sama Tuhan. Kenapa dihajar? Supaya kita nggak terus-terus bermain di area yang salah, di area dosa yang lama gitu ya. Jangan kita udah tahu pacaran dengan yang tidak seiman, yang tidak percaya Tuhan itu nggak benar, tapi kita paksakan diri kita. Padahal Tuhan udah bilang itu nggak boleh, itu nggak benar, jangan diterusin. Terus alasannya penginjilan lagi, waduh macam-macam deh alasan anak zaman sekarang. Padahal Tuhan udah bilang jangan menjadi pasangan yang tidak sepadan. Dan itu kan udah dosa kan, dari pikiran aja udah salah kita. Kita udah diampuni Tuhan, kita udah bertobat, ya stop dong, jangan diulangi lagi dong, bener nggak? Harusnya kita berubah dong. Nah itulah. Nah, kakak percaya anak yang bungsu ini udah statusnya dibalikin, ya kan? Udah dipestain, nggak berhenti dong sampai di situ aja. Dia harus diajarin lagi, ya kan? Belajar lagi firman Tuhan, diajarin lagi sama bapaknya, ditegur kalau udah mulai miring-miring, udah mulai ngaco, udah mulai salah, dihajar lagi, dinasehati lagi, pikirannya udah mulai ngaco lagi, mungkin dipukul punggungnya, yang bener dong, itu salah, kamu kalau terus-terusin ini ngaco. Nah teman-teman, Tuhan kasih firman Tuhan untuk kita renungkan setiap hari, itu untuk menegur kita, menasihati kita, mengingatkan kita supaya kita jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama gitu ya. Ini barusan ada teman kakak yang nanya soal hyper grace. Ini juga gawat nih hyper grace. Kan kita udah selamat, sekali selamat tetap selamat. Jadi kalau kita bikin salah lagi nggak apa-apa dong. Itu yang tadi kakak bilang. Kalau polisinya udah negur, kakak udah nyetir salah, polisinya udah negur, tidak ditilang ya, tidak didisiplin. Karena sekali ini saya bebaskan karena Anda dalam kondisi kelelahan. Oke, apakah dengan demikian kakak akan terus melakukan kesalahan sama? Kakak jalan lagi ngantuk-ngantuk, sembarangan, bisa nabrak, tadinya nabrak trotoar bisa malah tambah parah, nabrak orang mungkin, membahayakan orang lain. Enggak kan? Justru kita makin setelah kita dikasihi, kita diampuni dosanya, kita diterima kembali, kita dipulihkan, justru kita sadar dong, jangan diulang lagi, bener nggak? Kalau diulang lagi namanya apa? Kurang ajar sama Tuhan, ya kan? Tuhan udah mati di kayu salib buat kita, buat menebus segala dosa kita, kesalahan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu supaya dilepaskan, ditinggalkan. Terus dengan alasan sekali selamat tetap selamat, terus kita bikin lagi gitu dosa, diulang lagi gitu. Itu namanya kurang ajar sih kalau menurut saya. Masa kita mau habis gitu kita minta ampun lagi gitu sama Tuhan?
Tuhan maaf ya, aku kilaf, tadi aku pacarannya nggak bener lagi, tadi aku cium pacarku lagi Tuhan. Ya nggak gitu lah ya, masa begitu ya, kita harus bertobat, kita tinggalin. Memang saya tahu selama hidup di dunia ini, kita butuh terus diingatkan, terus ditegur, dinasehati supaya kita bisa hidup benar sama Tuhan. Hidup benar sesuai firman Tuhan gitu ya. Kita balik lagi ke, kakak udah mau selesai, kita balik lagi ke Roma 12. Nih persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, tidak berhenti sampai situ, di ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada kata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi tiap hari kita harus mengalami perubahan yang dituntun oleh Roh Kudus, yang dituntun oleh firman Tuhan. Penting ya saat teduh, penting juga nyembah Tuhan, penting juga kita dengerin firman Tuhan yang disaringkan hamba-hamba Tuhan. Itu supaya kita tiap hari makin sempurna seperti Tuhan, makin kudus seperti Tuhan. Memang selama kita hidup di dunia ini tidak akan pernah jadi sempurna. Kakak tahu itu, tahu banget, ngerti banget. Godaan di mana-mana, dosa di mana-mana, udahlah. Ya kan? LGBT itu dari kapan tahu udah ada, dari zaman dulu juga udah ada. Cuma baru sekarang namanya LGBT, zaman dulu mungkin nggak pakai LGBT gitu kan. Pergaulan bebas, seks bebas, pornografi, kecurangan, kejahatan, perkataan kasar, perkataan kotor, perkataan kosong. Nah itu udah ada dari zaman dulu. Nah tinggal kitanya sekarang, setelah kita sudah bertobat, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita minta Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Ayo, tiap hari Tuhan tolong saya, tolong aku Tuhan, supaya aku bisa menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan, roh kita makin bersih, jiwa kita makin bersih. Roh jiwa makin bersih, perbuatan juga makin benar, ya kan, seperti itu. Itulah pentingnya kita bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan, bergaul dengan teman-teman yang cinta Tuhan juga, supaya kita diingatkan terus betapa pentingnya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, itu sebenarnya ucapan terima kasih kita sama Tuhan. Tuhan sudah selesai menanggung segala dosa dan kejahatan kita. Ya kan? Nah, sekarang ucapan terima kasih kita adalah hidup dalam kebenaran, mempersembahkan hidup yang benar, yang kudus gitu. Semoga teman-teman bisa nangkep ya sharing firman Tuhan yang singkat ini. Kakak mau berdoa buat kita semua di masa pandemi ini, biar kita tetap jaga hidup kita, tetap berkenan di hadapan Tuhan, tetap kudus, tetap menyukakan hati Tuhan dalam kondisi apapun. Oh ya, salah satunya waktu proses pengudusan itu adalah ada hal-hal yang harus kita lepaskan, kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan waktu kita membiasakan kebiasaan yang baik, untuk melepaskan hal yang buruk itu kadang-kadang gak enak, kadang-kadang sakit. Kadang-kadang misalnya orang jahat sama kita nih. Responnya kita dulu adalah waktu belum di dalam Tuhan, kita balas ya kan. Orang jahat sama kita balas, contohnya kayak gitu. Tapi waktu kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah bertobat, Roh Kudus tuh harusnya hidup dalam kita, dan kita dijahatin orang, kita malah baik sama orang itu, kita malah memberkati orang itu gitu. Tiru Tuhan Yesus waktu di kayu salib ya kan. Waktu Tuhan Yesus salib dia bilang apa? Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah responnya tuh beda sekali. Nah kita percaya, kita beriman, nanti kalau Tuhan Yesus sudah datang menjemput kita, iman kita pasti, hidup kita pasti sudah sempurna, sudah dibenarkan, seperti itu. Tingkah laku kita juga pasti sudah lebih baik gitu kan, sudah mendekati sempurna. Roh Kudus yang menyempurnakan hidup kita, kayak gitu. Oke teman-teman, tetap semangat ya di dalam Tuhan, tetap jaga kekudusan, tetap hidup yang benar, tetap mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang singkat ini. Tuhan,
kakak berdoa Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk adik-adikku Tuhan, untuk semua orang-orang muda yang ada saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau menolong kami, menjaga kami, menegur kami, menasehati kami Tuhan, supaya kami tetap hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Bapa, menjadi kesenangan Tuhan sendiri karena melihat bahwa pribadi Yesus itu hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah di kayu salib yang sudah membenarkan kami Tuhan di hadapan Bapa, sehingga kami layak Tuhan untuk menyebutkan Tuhan itu Bapa kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah, untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Sekarang Tuhan tolong kami Roh Kudus, supaya setiap hari kami bisa hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, sesuai dengan firman-Mu, sehingga hati-Mu disenangkan, dan juga Tuhan kami menjadi kesaksian yang hidup, yang bisa menyelamatkan orang lain juga, yang mendengar kesaksian hidup kami, yang melihat kesaksian hidup kami sendiri, betapa kami sudah diubahkan oleh Kristus, oleh darahnya yang kudus itu ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu yang hadir dalam hati kami. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap kami, memberikan pengertian yang benar akan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati guys. Sehat selalu, stay safe, stay healthy. Jaga prokes ya. Tuhan berkati. Bye. God bless. Kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan padamu kasih dan anugerahnya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus menyertai kami pagi hari ini baru sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekali percaya Yesus untuk selama-lamanya, kami tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua beriman diberkati, katakan sama-sama. Amin. Standing on the truth in each and every nation. God is on the move. Anytime the gospel stirs a searching soul, and someone says, "Send me, here I go." I know